Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 31 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat di keluarga Buana. Di situ ada Neratu, Parah Buana dan juga Lipiul yang sedang merencanai selamatan kehamilan Lipiul karena Lipiul telah mengandung. Di sisi lain, Lipiul akan mempunyai anak. Di situ kebahagiaan Parah Buana dan Neratu. Namun setelah acara akan direncanakan oleh Lipiul, Roni melarangnya karena Roni tahu yang hamil itu bukan istrinya tapi Nana. Di sisi lain, di situ Ronai Buanai tidak sangat setuju untuk mengadakan acara selamatan kehamilan si Lipiul. Di situ terlihat Parah Buana terkejut setelah mendengar Roni berkata seperti itu, dan Neratu pun bengong dan Ratu berkata, "Kamu apa-apaan Roni, kok melarang istri kamu untuk selamatan kehamilannya? Kamu seharusnya bahagia dan senang." Di situ Roni terdiam karena bingung menjelaskannya. Yang hamil itu bukannya istrinya tetapi yang hamil adalah Nana. Karena Lipiul setelah mendapatkan surat dari rumah sakit tidak dibaca lagi karena saking senangnya. Bahwasanya di dalam tersebut adalah yang ditulis di catatan di situ adalah Nana Buana. Di situ tiba-tiba datang Nana dan Dewa yang habis mencari rujak ya. Di sisi lain di situ Lipiul melihati Nana dan Nana langsung berkata kepada Lipiul bahwasanya, "Lia, kamu mau nggak rujak buah ini?" ungkap Nana. Namun di situ Lipiul berkata, "Aku tidak lepel makan buah-buahan." Di sisi lain setelah itu Lipiul langsung bertanya kepada Nana, "Nana, tolongin aku untuk mengurus dan mengatur acara ini." Nana pun langsung siap. Setelah itu langsung datang Suketi. Suketi berkata kepada Lipiul, Neratu dan Parah Buana bahwasanya seandainya orang yang mengidam ditawarin buah-buahan itu positif mau. Karena sudah tahu ya Suketi bahwa Lipiul itu bukan hamil tapi dia itu penyakit mah. Namun di sisi lain di situ Lipiul menjelaskannya kepada Parah Buana dan juga Neratu bahwa yang hamil itu adalah Nana. Di situ terkejut dan kaget Neratu dan juga Bu Parah, malah Neratu menyuruh untuk pergi kepada Lipiul karena di sisi lain biarkan ini harus terjadi karena di sisi lain Lipiul pengen sekali menyelamatkan kandungannya. Walaupun Lipiul tidak hamil, namun Neratu dan Bu Parah tidak tahu, dan Neratu dan Bu Parah pun sangat percaya kepada anaknya Lipiul dan tidak percaya kepada orang lain. Namun di sisi lain di situ terlihat Dewa yang sedang melamun dan memikirkan Nana, dan Dewa pun sangat ragu apakah benar istrinya itu Nana sedang hamil. Di sisi lain terlihat di keluarga Buana sedang berkumpul dan di situ Neratu memanggil Suketi karena di sisi lain Suketi menyuruh video callan bersama Pajar karena Pajar disuruh untuk menghias untuk syukuran Lipiul bahwa Lipiul telah hamil. Singkat cerita di situ terlihat Pajar yang lagi galau, yang selalu memikirkan kekasihnya Cornelia. Namun Tante Merlin telah menenangkan hatinya Pajar, namun Tante Merlin tidak berhasil. Setelah Pajar melamun dan duduk sambil memikirkan telah kejadian karena ibunya Cornelia tidak setuju bahwa Pajar memasang batu lisan di kuburan Cornelia. Singkat cerita di situ Neratu mengambil HP dan langsung menghubungi Pajar. Langsung Neratu yang menghubungi dan video callan. Di situ singkat cerita Neratu
video callan bersama Pajar, dan Neratu berkata kepada Pajar, dan disitu Pajar pun mengangkat HP dari Neratu. Dan disitu Neratu berkata kepada Pajar, "Halo Pajar, apa kabar?" ungkap Neratu, dan Pajar menjawab, "Aku baik-baik aja, Nek," ungkap Pajar. Dan disitu Neratu langsung menjelaskan semuanya bahwa Pajar harus menghias ruang tengah rumah untuk selamatan Lipiul karena Lipiul sedang mengandung. Dan di sisi lain Dewa melihatinya Neratu sedang video callan bersama Pajar. Singkat cerita, Pajar bingung. Namun di sisi lain, dukungan Tante Merlin kepada Pajar agar Pajar mau mendatangi undangan dari Neratu. Namun di situ pasti Tante Merlin pun akan ikut. Di situ Neratu langsung berkata lagi, "Aku tunggu Pajar di rumah." Singkat cerita, di situ terlihat Nana yang sangat terkejut sekali setelah Neratu lagi menelepon Pajar. Tiba-tiba si Tangkurak Roni, suaminya Lipiul, melarang bahwa Pajar jangan menghias ruang rumah karena di situ Roni tidak ingin ini terjadi karena Lipia istrinya tidak hamil. Singkat cerita, di situ kebingungan sekali ya saudara Roni karena memikirkan istrinya tidak hamil dan itu akan direncanakan untuk pesta pora. Singkat cerita, di situ Pajar yang akan mendatangi kantornya dan bertanya kepada karyawan tersebut untuk menanyakan sekretarisnya. Namun di situ tidak ada. Pajar agak marah sedikit dan langsung ke sekretaris tersebut dihubungin oleh Pajar. Oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menonton kepada para bunda dimanapun kalian berada.